Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya membaca Sabda Bina Umat pada Senin 29 Maret 2001, saya melihat sebuah pembacaan yang menarik ya. Saya beri judul Pengelola yang Baik Melalui Terapeia. Mari coba kita lihat sebentar ya. Di dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal 12 itu ayat 41 sampai sekian, saya mengambil pada ayat yang ke-42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Apa maksud daripada pembacaan ini? Coba kita lihat sedikit frasa dari bahasa Yunaninya. Dikatakan ho pistos, oikonomos, ho pronimos. Ya, ho pistos itu artinya pistos, setia dan terpercaya. Jadi ketika dia diberikan sebuah kepercayaan, dia lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau oikonomos adalah seorang manajer, ya, seorang pengelola yang baik, dia bisa mengelola sebuah pelayanan dengan baik, ya. Dan kalau pronimos itu artinya dia seorang yang bijaksana, jadi seorang manajer yang setia, bijaksana, bahkan dia dapat mengelola semuanya dengan baik. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Nah, kemudian kita melihat frasa selanjutnya itu dikatakan dengan terapeias didonai sitometrion. Ya. Nah, ini artinya terapeias itu artinya care, sebuah tugas pelayanan tentang bagaimana kita peduli, bagaimana kita memperhatikan, especially medical attention, especially untuk menyembuhkan, untuk mengobati orang yang lain, ya. Nah, sehingga ketika dikatakan menjadi kepala, artinya bukan hanya menjadi kepala pimpinan saja, tetapi pimpinan yang memberikan terapeias, memberikan sebuah kesembuhan, memberikan sebuah pembalutan luka, memberikan sebuah pelayanan yang luar biasa, ya, khususnya menyangkut pemulihan orang. Kemudian dikatakan tentang didonai. Didonai artinya aku memberi, memberikan artinya menawarkan apa yang ada pada saya. Jadi orang ini, si kepala pengurus rumah ini, dia harus orang yang betul-betul bisa memberikan dirinya bagi orang lain. Dan dikatakan tentang sitometrion adalah makanan yang terukur dengan tepat. Artinya makanan yang kontinu, yang selalu berlangsung, yang diberikan bagi hamba-hamba itu. Saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan, maka Tuhan membutuhkan seorang manajer, pengelola yang baik, yang bisa dipercaya dan juga bijaksana dalam tindakannya. Yang apa? Yang memberi dirinya untuk melayani orang lain, membalut luka, menyembuhkan orang, bukan malah membuat rumit masalah, ya, tetapi dia menjadi penyembuh di dalam seluruh kehidupannya. Untuk apa? Dalam pelayanan itu. Bahkan dia memberikan makanan yang terukur, makanan yang tepat, bukan berlebih. Ya, artinya makan sebanyak-banyak enggak, tapi dia memberikan makanan yang cukup untuk kesehatan daripada hamba-hambanya yang lain atau domba gembalaannya di bawahnya. Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sedang mencari hamba-hambanya yang kriterianya seperti ini. Di tengah pandemi ini, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang mengelola dengan baik dan bijaksana, yang terus-menerus ingin melayani Tuhan, memuliakan Dia karena Dia setia, dan memberikan dirinya untuk menjadi penyembuh bagi orang lain, memperhatikan orang, kemudian memberikan pembalutan bagi yang luka dan sebagainya. Dan itu dilakukan, makanan-makanan seperti itu dilakukan kontinu, teratur, terus-menerus, bahkan tepat dan terukur, tidak sembarangan. Saudara, saya mau kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita ketika kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Dalam sebuah hasil penelitiannya dari Bilangan Research Center, ya, kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan kualitas spiritualitas pada jemaat, ya, atau ada terjadi kenaikan tapi sangat tipis sekali, ya, dan terutama spiritualitas itu sangat lemah pada kaum anak dan remaja. Nah, ini menjadi perhatian kita. Pertama, kita harus membangun terus spiritualitas kita. Kedua, kita perhatikan anak dan remaja kita. Kemudian sedikit peningkatan untuk gereja rumah atau persekutuan keluarga. Yang dulu kita bilang, wah ini karena pandemi persekutuan keluarga akan meningkat, ternyata tidak.
ya, dan sangat-sangat kurang, ya, masih sangat kurang, ya, untuk persekutuan keluarga. Kemudian indeks spiritualitas yang kuat, yang bertahan di tengah pandemi ini adalah para pekerja, hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Mereka terus di dalam proses untuk belajar, melayani, dan sebagainya, sehingga mereka tetap dibangun. Atau juga pada beberapa kelas pembelajaran Alkitab yang kontinu, itu akan terus dibangun imannya. Ya, tetapi secara keseluruhan pada jemaat spiritualitas yang menurun. Nah, ini merupakan warning bagi kita. Bahkan ketika diselidiki ternyata bahwa orang yang datang untuk ibadah baik online maupun offline itu semakin hari menurun. Saudara yang terkasih, ini menjadi tanda bahwa Tuhan membutuhkan hamba Tuhan, hamba-hambanya yang terus mengelola dengan baik, dengan bijaksana, dengan terpercaya orangnya, mengelola dengan memberi makan yang teratur bagi jemaatnya. Jangan kita tidak peduli dengan jemaat. Sehingga program kerja yang harus kita hasilkan itu adalah apa? Program yang memberi makan kepada jemaat. Ya, saya nggak tahu kita dimanapun gereja kita, tetapi ketika kita menyusun program, saya menyarankan pilihlah program-program yang memberi makan, memberi makanan rohani, memberikan peningkatan spiritual bagi jemaat kita, bagi orang yang kita layani. Dan jadilah pengelola yang baik, yang peduli kepada mereka. Saya berharap sharing saya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.